Hai pendengar podcast Kata Revi, untuk topik podcast yang juga diikutkan dalam tantangan 30 hari podcast selama Ramadan, kali ini saya akan membahas mengenai apakah seorang penulis fiksi perlu membaca banyak novel untuk membuat novelnya. Oke, sekarang saya akan bahas sedikit. Pada dasarnya, seorang penulis novel atau penulis apapun itu memang perlu banyak membaca ya. Karena dengan membaca, pasti kita akan punya kosakata yang bagus, lalu kepekaan berbahasa yang juga mumpuni, dan pastinya kita juga punya sense of kalau saya bilang ya, punya sense untuk mengenali tulisan-tulisan yang bagus dan mana yang kurang. Karena semakin banyak kita membaca, terutama kalau novel, kita jadi bisa nih menilai, oh ini alurnya bagus, oh ini alurnya kecepatan. Atau mungkin kalian juga bisa menilai karakter-karakter kuat atau karakter yang monoton gitu ya. Jadi semakin banyak kita membaca, pastinya kita punya kepekaan tersebut. Akan tetapi, kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke aktivitas menulis novelnya sendiri, menurut saya, kamu boleh membaca novel sejenis atau dalam genre yang sedang kamu buat gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak gitu. Karena bagi saya aktivitas untuk berkarya atau menciptakan sesuatu itu seharusnya lebih banyak daripada ketika kita mengonsumsi. Semakin banyak kita mengonsumsi, akhirnya kita bingung gitu mau mengolah seperti apa. Terutama bahayanya ya, kalau kalian menulis novel lalu membaca novel yang genrenya sejenis terlalu banyak gitu, bahkan mungkin dari penulis-penulis yang udah lebih senior, kita bisa insecure. Kemudian muncul keraguan pada plot cerita kita sendiri. Dan akhirnya kita yang awalnya sudah punya outline, kemudian mulai goyah gitu ya. Aduh kok kayaknya enak nih kalau dibikin seperti ini karena aku terinspirasi dari cerita A, misalnya seperti itu. Akhirnya pengaruh-pengaruh dari novel-novel yang genrenya sejenis dan kita baca itu membuat kita nggak fokus gitu kan. Kita akhirnya sibuk untuk merombak segalanya tanpa tahu bahwa bisa saja itu nggak cocok dengan tujuan awal kita. Jadi kamu boleh membaca buku, tapi bagi juga untuk tema-tema atau topik yang akan kamu konsumsi. Yang pertama pastinya yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang dalam proses menulis novel, bukan menulis ulang ya. Jadi ibaratnya katakanlah kamu menulis dari nol. Yang pertama kamu cari pastinya pembagian waktu agar waktu menulis lebih banyak daripada waktu kamu mengonsumsi bacaan lain. Membaca itu penting. Kamu bisa membaca apa saja, tapi batasi gitu. Batasannya termasuk dari ketika kamu membaca novel lain. Batasi novelnya tuh minimal 2 gitu ya, atau maksimal 3. Lalu selebihnya kamu membaca hal-hal lain yang terkait dengan isi novelmu. Mulai dari riset setting, riset budaya, riset tokoh. Itu yang harusnya kamu lakukan lebih banyak. Akhirnya ketika kamu fokus pada pendalaman hal atau hal-hal yang terkait untuk novelmu, katakanlah kamu ingin mendalami karakter novel. Kamu perlu membaca buku yang berkaitan dengan psikologi, kemudian kamu juga perlu banyak berkontemplasi, mencatat apa saja yang kamu temui dari sekitarmu. Kamu melihat karakter orang tidak hanya dari sisi luarnya, tapi kamu juga memahami mereka dari sisi dalam, terutama kalau dari orang-orang terdekat ya. Paling mudah kan observasi itu dari orang-orang terdekat. Jadi kamu bisa tahu semua masalah mereka, lalu alasan mereka melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Kamu catat gitu ya, kamu buat penelitian dari orang-orang sekitarmu. Itu juga butuh waktu banyak ya. Jadi bayangin aja kalau kamu fokus hanya mengonsumsi dengan membaca buku aja gitu ya. Waktu menulisnya jadi terbatas dan waktu risetnya juga jadi terbatas. Justru ketika kamu sedang mode dalam menulis, membaca itu adalah sebagai selingan atau hiburan gitu kan. Selebihnya ya kamu perlu juga kan relax, istirahat, kamu juga perlu tidur. Jadi
fokuslah pada proses berkarya dan hal-hal yang terkait dengan pendalaman karyamu. Untuk yang lain-lain itu jadikan selingan sebagai hiburan. Lalu berikutnya ketika kamu sedang membaca atau menulis buku gitu ya, bukumu sendiri atau novel, kamu juga perlu gitu untuk melihat karyamu itu sebagai sebuah objek penelitian. Jadinya kamu nggak cuma fokus untuk membandingkan karyamu dengan karya orang lain. Biasanya ketika saya sedang ikut lomba, terutama lomba menulis, saya malah tidak membaca karya orang lain gitu kan. Kalau emang disuruh diminta vote, ya saya vote gitu aja. Tapi saya tidak mendalami terlalu detail gitu. Mungkin 3-4 bab pertama. Alasannya ya supaya saya tidak mudah untuk melihat karya orang lain, terutama yang mengikuti lomba yang sama atau kompetisi menulis yang serupa. Ini untuk mencegah supaya saya itu lebih fokus sama karya saya sendiri dulu, baru deh saya nanti kalau udah selesai semua, udah ngerasa oke, saya melihat karya yang lain gitu kan, kalau ada yang menarik di hati saya. Jadi pada dasarnya ketika kamu sedang menulis fiksi, consuming itu harusnya terbatas. Mengkonsumsi sesuatu itu harusnya dibatasi. Bahkan saya juga sekarang melakukan perubahan yang sangat drastis dalam aktivitas membaca saya ketika saya memutuskan untuk mengembangkan workaholic class. Yang awalnya 1 tahun bisa membaca 54 buku sampai maksimal 80-an buku, saya akhirnya mengurangi sangat drastis, maksimal 2 atau 3 buku sebulan. Ya itu sangat baik buat saya karena akhirnya saya fokus untuk belajar hal lain dan saya fokus untuk praktik. Tapi kalau dalam menulis novel ya kamu perlu dong membaca karya fiksi lain. Tapi lihat dulu nih sikonnya, kalau kamu sedang dalam masa kompetisi yang ada waktu dan deadline, otomatis kamu harus melihat atau mengatur waktunya supaya kamu gak terlalu banyak membaca tapi kurang waktu nulisnya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah membaca buku atau membaca novel itu perlu sebanyak mungkin supaya kita bisa menghasilkan karya yang baik, bagi saya sih membaca itu penting, tapi lihat sikon dan waktunya. Ketika kamu tidak mengikuti kompetisi, maka kamu bebas gitu ya membaca sebanyak mungkin. Dan yang paling penting juga setiap kali membaca gunakanlah pemikiran yang kritis. Jadi kamu tidak hanya menjadi konsumen, tapi kamu juga melihat karya orang lain itu dengan otak kreator. Maksudnya, ya kamu nggak harus membuat review seperti bookstagrammer ya atau book reviewer. Tapi kamu bisa nih membuat catatan kecil gitu ya, semacam anotasi atau apapun itu yang menunjukkan bahwa apa sih ceritanya, karakternya bagaimana, kemudian alurnya seperti apa secara singkat, kelebihan dan kekurangannya bagaimana, kalau kurang apa perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh penulis dan itu menurut standarmu. Jadi kamu juga nggak perlu publikasikan ya, tapi ini adalah latihan supaya kamu bisa kritis gitu dengan sebuah karya. Tidak hanya menikmati dan menilai, oh ini bagus, ini kurang. Kalau kurang itu kurangnya di bagian apanya? Apakah mungkin tata bahasanya, atau plotnya, atau karakternya yang menurutmu kurang mendalam? Jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang membaca novel. Dan efeknya pastinya ketika kamu melihat karyamu, kamu akan lebih objektif. Pastinya sih sebenarnya ketika kita melihat karya kita sendiri, ya bagi kita fine-fine aja kan. Tapi bukan berarti kita mengkritisi terlalu berlebihan hingga akhirnya kita malah gak nulis atau gak lanjut karena ngerasa karya kita kurang. Bukan seperti itu. Tapi kita menulis dengan hati sekaligus juga dengan logika. Itu yang paling penting. Menulis novel tidak hanya berbicara tentang imajinasi, tapi ini menggabungkan otak kanan dan kiri. Saya selalu bilang seperti itu. Karena ketika kita menulis novel dengan perasaan, lalu kita atur dengan logika, maka kita akan terbuka dengan kritikan, kita juga akan terbuka dengan perbaikan-perbaikan yang kita pelajari atau kita dapatkan dari saran orang lain. Nah inilah podcast hari ini, semoga bisa memberikan input yang positif buat kamu yang sekarang sedang ingin
atau sedang dalam proses menulis novel. Semoga podcast Kata Revi ini bermanfaat buatmu dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.